Lohan waktu itu beli 50.000 sama jual 75.000 ndak payu. Didol 200.000 malah payu Mas. Sampai waktu itu rame-ramenya Lohan itu karyawan saya 80. Oleh duit 3 juta sampai 4 juta. Iya, duit aji Mas, tahun 2000 Mas. Akhirnya itu ya karena kita terbelit bank tadi, setelah mempelajari bahwa namanya riba itu memang larangan agama. Sayangnya itu kadang-kadang itu kita sudah paham soal itu ya. Mau melepaskan diri itu karena pengen golek penake lah iso surah adol-adol iso selesai oleh rezeki tekone akeh. Enggak seperti itu, enggak taunya itu. Harusnya yang saya simpulkan sekarang, kalau sudah itu tahu salah, ya selesaikan seenekmu apa, keluarkan supaya hal tersebut selesai. Dengan tekad seperti itu dan berazam, namanya larangan agama itu pasti jelek, wis titik wis. Tapi kita akan kadang-kadang gampang nih, ngecil nih, karena nggak tahu. Memang pemahaman orang-orang sekarang itu masih jauh untuk hal tersebut. Makanya didikan agama untuk anak-anak itu sangat perlu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Marioto, panggilannya yang biasanya pun terkenal ini Pak Menyok, pemilik Sentral Akuarium Tulungagung. Lokasinya di selatan Gunung Bulu, Kauman Tulungagung. Pas di lokasi Balai Benih Ikan. Sudah 25 tahun di sini saya. Yang alhamdulillah ikuti perkembangan. Terakhir ini kita bikin akuarium portable untuk kelengkapan yang lain. Selain akuarium yang biasa dari kayu jati, dari bahan HPL, kita siap bikin akuarium dari segala bahan, termasuk kolam portable, akuarium yang kita kostum pakai granit atau keramik. Mas saya itu aslinya orang Trenggalek, Panggul Pantai Selatan sana. Sejak kecil itu keluarga saya itu kan memang keluarga nggak punya. Saya cilik kelas 1 SD lah seluruh SD adol es seri pisan loh Mas. Baru mulai sekolah beli es, dijual es lilin itu Mas. Akhirnya ya memang pengalaman dari pengalaman dagang. Saya dijanjani oleh Pak Lek saya yang di Surabaya itu, wis engko tak tukokne sepatu. Zaman sak monten sekolah nyeker Mas, dijanjini tukokne sepatu suwun ngeram. Ya akhirnya ya dibelikan sepatu. Alhamdulillah wah ya Allah. Kita sendiri yang memang ning kampung, Panggul perjalanan masih sulit sekali. Setelah itu sampai terjadinya kita sekolah ke SMA Trenggalek. Kita kan akhirnya kos di Trenggalek kota, kan jauh 56 kilo. Kan teman kenal banyak akhirnya nyari kos-kosan. Kos-kosan itu alhamdulillah kita dengan orang-orang itu baik. Ada orang pelayaran, orang Gorontalo, istrinya orang Munjungan. Setelah itu malah saya disuruh nganggur di situ, nggak bayar, malah diingoni Mas. Sampai sekarang jadi keluarga. SMA itu libur 1 minggu, pulang ke Panggul, ke Trenggalek sana, ke Panggulnya, itu dagang rongsokan. Sekolah SMA bolos seminggu, boleh rongsokan ke Panggul, tak bawa ke Tulungagung, tak jual, baru sekolah meneh. Kadang-kadang sore ngamen. Memang saya itu orang pasar. Lulus dari SMA Trenggalek ke SGPLB, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa. Saya habis jurusan tunarungu. Sebelum itu saya jadi sales Mas. Sales di Surabaya itu consumer good. Ya yes, pokoknya ada barang murah dibeli, dijual murah, dikelilingkan seantero Jawa Timur. Setiap minggu kan ke Surabaya, PP. Itu akhirnya ketemu temen pegawai negeri di Surabaya, nawarkan pekerjaan pegawai negeri. Ini ibu saya kan, Dut, kok rewangi sekolah, kok iwangi adol banyu, kok iwangi ngamen, bosok ngono kok malah kur dadi ngene. Ambok dadi pegawai negeri to. Akhirnya ya guys, ngugemi dawe ibu kenal sama orang, dimasukkan di pajak bumi bangunan PBB, bayar Mas. Kita bayar waktu itu 5 juta. Waktu itu jake karena PDW ini yang yuraruh bareng api elek, kita waktu itu bagian negeri, wah itu nyokok, ini kan kita nggak tahu, nggak punya ilmunya. Akhirnya saya dapat SK, tapi palsu. Setelah kita dapat dikatakan mau masuk ke PBB tadi, dibohongi. Akhirnya nggak tahunya kan lari loh. Saya oleh toko Belga, Koi Info, itu saya ke situ. Langsung, wih aku dihapusi. Awakmu ki sing bener codolo dagang. Awakmu ki bakatmu dagang. Ojo malah harus jadi pegawai negeri, dihapusi yo pantes. Dari Koinfo tadi, wis awakmu jajal dagango. Saya waktu nyales itu punya langganan dari Nganjuk, Pak Bambang namanya, punya usaha mebel. Sebelumnya saya punya usaha kolam ikan. Akhirnya oleh teman saya yang Nganjuk itu dikasih akuarium. Jajal, dolan di Tulungagung. Tak jual di Tulungagung, tak dititipkan ke toko yang ada di Tulungagung. Nggak seberapa banter. Akhirnya saya nekat buka.
kios akuarium di tempatnya Belga Swalayan. Di depan kita nyewa waktu itu tidak salah 1 bulannya 350.000 Mas. Di situ saya pokoknya bertahan setahun jual akuarium. Akhirnya saya sampai bingung bilang sama bule saya itu jajal loh ngarepe Bayangkara enek lokasi kuwi disewa nih. Sapa ngerti kuwi ning kono jodoh. Akhirnya itu enggak tahunya yang punya tempat itu namanya Pak Jito. Pak Jito itu anaknya sekolahnya dengan anak saya satu sekolahan di Al Azhar, di TK waktu itu siang. Akhirnya saya ke situ menemui, alhamdulillah kok oleh dikontrak Mas. Kayak bayarnya bulanan, ora tahunan. Ya kita cerita apa adanya, kita enggak punya modal. Alhamdulillah itu buka di situ pertama kali, hari pertama itu dapat uang 300.000 Mas. Padahal dagang saya belum penuh ya. Padahal di Belga itu kita nyari uang 100.000 saja kesulitan. Wah kok berarti payu nih. Langsung besoknya itu meningkat sampai 600, sampai 700. Akhirnya saya itu kan jiwanya jiwa dagang. Di Kediri sudah ada namanya Akuarium Joyoboyo. Itu akuariumnya terkenal Mas. Akhirnya saya nyari tukang mebel. Tak jak iso gawe kuwi. Insyaallah iso. Wis gawe. Akhirnya itu enggak sampai 2 bulan saya buka di depannya Bayangkara, keluar ikan lohan. Tahun 2000 awal. Lohan waktu itu beli 50.000 sama jual 75.000 enggak payu. Didol 200.000 malah payu Mas. Rame, akhirnya saya kedatangan orang Surabaya yang suka bikin akuarium. Akhirnya orang tersebut pelarian, keadaannya ya wong bangkrutan. Malah akhirnya didik saya bikin akuarium itu Mas. Akhirnya saya ini Mbak akuarium ini saya bikin ini sampai waktu itu rame-ramenya lohan itu karyawan saya 80. Cuma rezeki itu kayak di shock nih Mas. Wis kita dagangan waktu itu keuntungan masih bagus. Waktu itu sampai kita sendiri tuh orang yang dapat dikatakan agamanya masih jauh berpikir itu pokoknya setiap pagi Indonesia Raya, pokoknya salam Indonesia Raya apa? Oleh duit 3 juta sampai 4 juta. Iya, duit haji Mas tahun 2000 Mas. Tapi ya lama kelamaan ke sana kita terlalu ambisi. Awal-awal nggak duit enak kalian lali tuh Mas. Jauh dari agama, walaupun jauh dari agama, enek tonggone gawe masjid, apa butuh apa, yuk kita bantu. Tapi sholatnya ora, itu sekitar 2 tahunan. Setelah itu kita kirim ke Surabaya, akhirnya uang macet di Surabaya banyaknya. Di kota-kota besar, misalkan kita tidak hati-hati, ya akhirnya terakhir kita ya memahami keadaan mereka, yus diparani ae. Walaupun waktu itu saya belum seberapa ngerti agama, tapi masih punya pikiran, timbang pikiran angel-angel, ikhlasnya. Saya ke tempatnya beliau, uangin wedi delik. Mbak saya kesini mau dolan, aku ngocok konco lawas radindangi. Kemudian saya kuatis, saya tidak mau nagih. Wis kula ikhlas nih, wis awake dhewe dadi dulur. Nangis beliaunya. Sebetulnya yang sampai sekarang itu masih saya teringat itu waktu awal-awal pindah ke sini 2 minggu sebelum hari raya oleh Bapak Bupati Tulungagung waktu itu Pak Heru dikasih tantangan bikin akuarium itu 3 meter langsung di tengah-tengahnya lokasi ada pilar, jadinya pilarnya itu masuk di dalam akuarium. Waktu sih awal-awal bikin akuarium terbesar saat itu seperti itu, tapi yang malah dapat dikatakan yang sulit gitu loh. Langsung harus jadi sebelum hari raya. Ini tidak ada 1 minggu. Nah, tidak jadi katanya showroom sini mau dibongkar oleh beliaunya itu. Tantangan itu. Ya, alhamdulillah akhirnya kita bikinkan. Dirah kesane ngalah itu dibikin di sini, kita junjung di sana. Waktu penempatan mau kita pasang, waktu junjungnya itu kurang tepat karena kan yuk berat Mas, 3 meter dijunjung itu waktu naruh itu ada kesalahan, yang bawah itu pecah. Iya di pendopo sudah ditaruh di sana waktu pemasangan. Aduh ya Allah. Akhirnya itu Pak Ajudan Mas Indra itu, wis Pak Menyok, tenang Pak Menyok, jangan khawatir. Pak Bupati tidak tahu. Saya yakin jenengan pasti bisa. Akhirnya coba musyawarah sama karyawan jenengan. Akhirnya saya musyawarah sama karyawan saya namanya Jarno. Iki piye iki? No, iki kira jalan satu-satunya lek pangen sesuk kudu diisi banyu. Iki lek kok jebol kok ganti kaca bawah ndak isa, ndak nuntut waktunya. Akhirnya itu ndak spontan beliaunya, piye carane? Wis kaya masang porselin, kaya masang tekel. Di kaca saya potongi, tak tembel nih Mas. Yang kaca tadi pecah, tak tembeli. Usah mikir soal habisnya biaya, ndak pikir soal habisnya lem. Lemnya habis 1 karton gitu. Foto mending tutup, dek kita kasih pasir. Pasangi pasir, Pak Heru datang. Piye? Pak insyaallah pun beres. Padahal kita sendiri tuh, ya Allah. Langsung waktu itu kita juga belum berpengalaman, disuruh ngisi ikan hiu. Kasih waktu 10 hari,
dari awal sampai jadi isinya ikan hiu. Karena kemauan ada tekanan juga, kan sungkan sudah berani ngomong, oke, tidak apa-apa, bisa. Akhirnya itu besoknya kita kasih air laut, kita isi, terus diam-diam, 1 hari kemudian kita datangkan ikan hiu. Ikan hiu sudah kita masukkan, kita isi, alhamdulillah langsung Pak Bupati sudah, wis kono nyuno duit nih bagian keuangan, udah tanya berapa harganya, berapa gini ya, kita sendiri kan namanya Bapak Bupati kita, langsung kita sendiri ya, saya menempati lokasinya pemerintahan, akhirnya yes, kita langsung main pukul itu, harga ya semaksimal yang kita bisa kasihkan gitu. Ya alhamdulillah akhirnya ya itu yang paling terkesan saya dari usaha akuarium itu yang bikin itu, tantangan yang itu gitu loh. Setelah itu usaha saya di sini Mas, namanya pendopoan akuariume, akhirnya pegawai-pegawainya kan dia malah pelek. Waktu itu langsung rame lagi Mas akuarium di sini. Saya punya ikan hiu itu di kolam sini 20 ekor Mas. Saya dulu air laut Mas, tanaman laut itu, ubur-ubur, tanaman-tanaman itu lengkap dulu Mas. Saya di akuarium air laut itu sekitar 10 tahun. Nah, tapi lama-kelamaan situasi SBY berakhir, Jokowi masuk, ekonomi lesu, akhirnya penggemarnya ikan laut itu jarang. Kayak kita kasihan juga, pokoknya air laut itu perawatannya melebihi dari air tawar. Air laut itu kan otomatis kan menguap, akhirnya kandungan garamnya kan kelong. Kayak dulu itu sebetulnya air laut, misalkan ikannya kena jamur, dikasih air tawar, jamurnya hilang. Nah, ikan tawar dengan kena jamur, dikasih garam untuk perawatan ikan seperti itu. Saya dari awal itu, warung itu, Winarasa itu dulu dikelola orang lain, bangkrut juga. Akhirnya saya oper, saya kasih sangu, saya oper, saya buka warung. Akhirnya buka itu, belum berapa lama, saya nyewa lagi di selatan, namanya Maknyang. Warung Maknyang, warung pertama kali di Tulungagung yang prasmanan. Rawame Mas, sampai buka cabang di Banggul, bakso. Akhirnya beli tanah di Jepun, memaksakan diri bikin tanah, bangun. Tidak pengalaman, sik ngodo-ngodo, sik pinggir dhuwur, utang bank. Awalnya ya dari itu. Kita belum paham soal bank, belum paham. Soal larangan agama belum paham. Yang penting kita terus gagah. Langsung saya punya usaha 5. Utang bank pertama kali untuk bangun pertama kali. Nggak tahunya setelah bangunan selesai, modalnya kurang. Oleh ujuk-ujukan, belum ada setahun utang bank itu. Untuk menambah modal, dikasih pinjaman lagi. Akhirnya itu ya karena kita terbelit bank tadi, setelah mempelajari bahwa namanya riba itu memang larangan agama. Yang saya rasakan dapat hidayah ya, itu tuh saya punya teman namanya Pak Arifin sebagai guru saya. Tapi guru saya tapi tidak didik saya. Perilaku beliau saya baca. Sholatnya tepat waktu. Saya tidak sholat. Tapi dia ya tidak ngomong sholat atau tidak enak omongan sama sekali. Waktu itu ada permasalahan. Gara-gara utang bank tadi itu akhirnya yang namanya diperangi oleh istilah itu orang dibacok enggak. Ada permasalahan lain dari keluarga saya. Bu anak sakit, bu istri gini mana. Akhirnya selendeknya lewat seperti itu. Saya kelepasan, saya terganggu dari istri saya sendiri. Diselentek, dibikin ya ceritanya orang berkeluarga lah seperti itu. Diganggu orang lah. Butuh ini, butuh goiki, butuh ini, akhirnya sampai terakhir saya diceraikan sama istri saya tadi. Yes, alhamdulillah itu selendiannya itu tidak kita ke arah yang jelek gitu. Arahnya ke arah malah nyedek nih kalau Gusti Allah. Makanya namanya cobaan, namanya itu malah mendekatkan diri sama yang bikin hidup kita. Ada dari kekayaan, akhirnya malah lali. Sampai terjadi itu, malam-malam itu saya keluar rumah, karena penyegat Pak Arifin yang tadi, yang saya jadikan guru saya itu, sampai Padang tidak datang. Siangnya ketemu Pak Arifin jenengan mau dulu tak enteni kok ndak enek. Ulah mau ngenteni kurang isu paling-paling. Akhirnya besoknya masih jam 3:30, jam 3-an sudah di depan rumah ngenteni Pak Arifin. Akhirnya Pak Arifin liwat, diajak ke masjid Puskesmas Kauman sini. Ya Allah Mas, nyuwun sewu. Mlebu masjid langsung sholat. Sholat apa to iki aku? Bareng ngono, lingguh. Bareng ngono adan. Bar adan sholat. Iki sholat apa iki? Bar sholat sudah tadi enek iqomah. Bar iki sholat neh subuh. Lah penting telu iki sholat apa iki? Ya Allah. Sampai setidak tahu itu. Iya, sampai segitu. Akhirnya berapa kali langsung Pak Arifin, yo syukur subuh tok lho. Yo lek 5 waktu yo ning masjid. Akhirnya saya ke masjid. Alhamdulillah sejak itu 5 waktu ke masjid. Ya alhamdulillah akhirnya saya mengikuti ke sana akhirnya kenal dengan namanya komunitas anti riba. Ini saya diajak ke Malang, diajak gini-gini sama teman-teman dibayari. Usuraruh saya punya teman yang orangnya sekarang di Lampung. Itu saya didaftarkan di Malang sana ada seminar tentang riba. Sayangnya itu kadang-kadang itu kita sudah paham soal itu ya. Mau melepaskan diri itu
karena pengen golek penake lah iso surah sadol-adol iso selesai oleh rezeki tekone akeh. Enggak seperti itu, enggak taunya itu. Harusnya lek saya simpulkan sekarang, kalau sudah itu tahu salah, ya selesaikan seenekmu apa, keluarkan supaya hal tersebut selesai. Saya tidak gitu. Saya barusan 2 tahun 3 yang lalu menyelesaikan urusan saya. Akhirnya ya alhamdulillah setelah lepas dari itu berpikir sekarang dapat dikatakan sudah tenang, sudah berusaha qanaah, apapun yang terjadi sudah kita kerjakan. Ya itu memang ya namanya alhamdulillah perjalanan hidup. Saya itu menghilangkan riba itu lebih dari 10 tahun Mas. 10 tahun tidak bisa keluar. Tapi saya tetap ndak pinjem yang seperti itu. Yukur nyendal Mas duwe-duwe pilih 2.000 minggu depan. Tapi saya pinjem gara-gara aku wis enek canangan kepengen akuarium. Lah aku ngirim 5 dino ngas. Aku sebayar seminggu. Seperti itu. Waktu pinjem pun wis mesti enek dijaga nih. Lah dijaga nih ndak wani. Kayak kepepet-pepet di karuan nyuwun yang anak. Dengan keluar dari riba itu caranya seperti apa, Pak? Ya itu tadi saya bilang hampir 10 tahun Mas. Akhirnya aset kita jual sudah, kita selesaikan sudah wis. Akhirnya lebih tenang Mas. Kayak langsung dilalah kesana ngalah itu dibikin untuk tempat usaha itu tidak bisa, tidak tahu. Udah gone ya wapi. Tapi lek orang Jawa klenek apa? Gone sangar, gone ngene. Untuk jualan ora cocok gara-gara gone ngene. Karena seperti itu lek orang-orang. Padahal itu sendiri tidak tahu, Allah alam jawab. Maka tadi saya bilang seharusnya kalau memang sudah tahu begitu, ya sudah selesaikan. Karena Allah, bukan karena pemikiran kita. Kan selama ini kan pemikiran pribadi toh. Lah iso, sakmono yo. Lah kan orang 50 juta yang masa ora iso. Akhirnya kenal dengan orang-orang yang soleh. Saya terutama itu punya guru namanya Ustadz Isyam Karaman. Alhamdulillah itu guru utama saya itu. Orang Arab, sudah meninggal beliaunya. Ya Allah, itu lek dulu sebelum kenal beliau itu saya punya kiai tradisional. Dapat dikatakan kan agar ke sana kan warungnya sepi. Hitungannya nyuwun syarat. Tapi setelah kenal namanya Ustadz Isyam Karaman itu, ke tempatnya Ustadz Isyam itu kita ke sana itu bukan minta seperti itu. Kita ngomong ada masalah apa, kita cerita. Jadi bukan langsung mulai digawane uyah dikon buak ning arep omah ndak. Di sini nih tempat yang penjualan saya sekarang itu kan memang jauh dari kota. Eceran saya itu kurang, kalah dengan yang di kota, kan jujukan. Di sini itu mengandalkan pembuatan akuarium. Makanya saya langsung kreatif. Ada di Malang itu akuarium itu yang bikin portable, kolam portable ini. Langsung akhirnya mosok atau ndak iso. Akhirnya kita timbak. Lek sana itu cor-coran asli sama tambahi kaca. Lek saya kaca, saya kostum. Saya tempeli granit atau batu alam atau keramik. Sebetulnya malah perawatannya lebih mudah ini. Kesehatan ikan juga bagusan ini. Dan harganya pun kita ndak kalah. Ya kalau akuarium ukuran 1,5 meter, lebih dikit lah kita bisa kita kirim. Tapi lah sudah ukuran 2,5 meter, 2 meter ke atas lah, itu kita kebanyakan kita bikin di tempatnya. Sebabnya kita belum punya alat khusus untuk ngangkatnya itu gitu. Ya ini alhamdulillah barusan bikin di Panggul sana itu 2 meter 70 kali 160, tingginya 1 meter. Alhamdulillah ini ada pesanan lagi orangnya di Belanda. Ini mau dikerjakan di daerah Pelem sana. Segede ini, lebih besar dikit. Akuarium 2 meter itu kalau di Surabaya dulu itu harga 25 juta. Di sini saya jual 15 juta Mas. Filter bawah, barusan laku 3 saya. Harga akuarium sekarang Mas ya, dengan harga 10 tahun yang lalu itu tidak beda jauh Mas. Padahal nilai uang dengan 10 tahun yang lalu kan beda banget loh. Tapi penjualan akuarium itu sekarang harganya itu tidak bisa. Mau untung, ya dulu untung 30-40% ya. Sekarang untung 20%-nya sudah bagus Mas. Itu karena apa itu Pak? Ekonomi lemah, padahal harga kita menjual itu tidak berubah loh. Memang ekonominya memang lemah. Di saat ini ya lewat online, tapi online itu sendiri itu babnya barangnya seperti ini, akhirnya tetap datang ke sini Mas. Tapi kalau akuarium kecil yang ada harga 2 juta, 5 juta itu ada orang yang di Taiwan, PKI, langsung kita kirim ke rumahnya itu biasa. Tapi lah yang gede-gede itu kebanyakan tetap datang ke tempat kita. Termahal itu, ya itu tadi tempatnya Pak Bupati tadi, 35 juta waktu itu. Yang gede itu 3 meter tuh Mas. Itu yang kayu jati. Kalau yang ini saya terakhir 25 juta. 2 meter 70 kali 160 kali 1 meter. Akuarium itu kebutuhan pokok akuarium itu filterisasi. Filterisasinya bagus, insya Allah ikannya bagus. Ada standarnya, dilihat ukuran akuarium. Sebetulnya filter itu lebih besar, lebih bagus. Tapi kebanyakan kan ya memang
nyukup nih, tapi ya kita tetap paling enggak itu seperempat dari ukuran akuarium yang ada. Mesinnya itu misalkan 1 kubik ya, kan 1000 ya, itu mesinnya paling enggak 2000 sampai 5000. Lebih besar mesinnya itu lebih bagus lagi. Dari 1000 ke 2000 itu sebetulnya masih di bawah lah. Tapi lah sudah 3000 itu sudah bagus, 5000 gapol. Perputaran airnya itu berarti kan yang dicari kan lipat. Tapi tergantung isian ikannya. Lebih banyak ikannya, sebaiknya filterisasinya lebih besar, aeratornya lebih besar. Filter sama aerator. Aerator itu untuk oksigennya. Kalau ikannya banyak, aerator itu juga termasuk kebutuhan pokok, oksigennya itu. Pak, lalu gimana caranya mensiasati ketika listrik mati? Wah itu, seharusnya ada genset. Kadang-kadang ada aerator baterai, tapi air baterai seperti ini kan tidak nuntut. Nah ini, alhamdulillah itu, pokoknya tidak lebih dari 2 jam, masih bisa. Tapi lebih dari 2 jam, ikan kelihatan ngambang, ya kita gas oksigen, pokoknya kita tidak ada genset. Saya jualan akuarium ini sempat mutung, Mas. Iya karena itu tadi yang karyawan saya keluar itu tadi, tapi banyak teman-teman itu pekerjaanmu itu, iso. Ya akhirnya, alhamdulillah anak buah saya yang keluar itu, sampai sekarang pun masih tetap kita rangkul. Dia sekarang malah freelance, tapi barangnya ngambil dari sini. Jadinya kita, walaupun bagaimana namanya karyawan kita tidak ada masalah. Kita keluarnya dia itu bukan karena permasalahan, tapi memang kita tidak kuat bayar. Kita tidak kuat bayar, dia mau makan apa. Tapi ya setelah kita jalan lagi seperti ini, ya saya ajak. Kadang-kadang saya ada garapan yang lebih sulit, itu dia ya saya ajak. Memang dia pengalaman sudah 15 tahun. Kalau saya itu yang kelas menengah ke atas Maling-Mangi. Makanya penjualannya itu walaupun jarang laku, itu kan masih dapat dikatakan kan harganya harga mahal, Mas. Jadi 1 bulan laku 2, laku 3 itu masih bisa mengcover untuk kebutuhan kita lah. Tapi sekarang akuarium itu kena online ini, Mas, yo. Terutama alat-alat. Untungnya itu nipis banget, Mas. Ya, tapi makanya di sini itu yang tempat saya itu dapat untung gara-gara jual set-setan. 1 set akuarium segini, 1 set akuarium harga segini, itu kita masih ada. Tapi itu pun kalau dihitung dengan biaya pengiriman, kayak mobilnya nyewa, nipis banget, Mas. Untungnya kita punya mobil untuk kirim. Untuk biaya kirim itu kalau misalnya dihitung dari margin itu nyambut dari sekarang itu nggak keluar. Kayak dulu sih keluar, kayak sekarang nggak keluar. Waktu itu saya ada urusan di Bank BCA itu lama saya, Mas, minta potongan gini, mau disita, mau gini. Yang penting sama bank kita tetap ada omongan. Memang keadaan kok gitu loh. Ya alhamdulillah terakhir walaupun pihak bank sendiri pasti menakut-nakuti, denda sekian. Tapi kenyataannya akhirnya alhamdulillah itu utang pokok kita yang diselesaikan. Utang pokok kita selesai, ya sudah selesai. Kalau mau menyelesaikan dengan bank ya tidak usah pakai orang-orang lain lah. Pakai orang lain kita malah keluar. Ada sungkan bank sendiri. Kalau kita itu keadaannya memang sudah seperti itu, tidak bisa, enak dinego. Yang penting selesaikan mampumu gimana. Yang penting jangan nyalah-nyalahin bank yang gini-gini. Yang salah memang kita, sudah. Bank ngutangi, memang dia memang pekerjaannya seperti itu kok. Kayak kita pun orang Islam, namanya utang harus selesai gitu. Tapi ya itu tadi tinggal hitungannya, ngomong api-apian. Ya sekarang itu malah yang bisa kita kerjakan dan juga dari dapat dikatakan berusaha menerima itu ya seperti ini kita maksimalkan semampu kita gitu. Yang penting saya sudah menjauhkan dari larangan Allah soal riba, saya sudah berusaha, sudah nyeker, yang penting tercukupi. Sekarang doa kita itu tercukupi, tidak pengen sing ngono-ngono enggak, sudah. Yang penting kita sudah nyaman, sudah bisa sholat, waktu sholat kita berangkat tepat waktu, itu saya sudah wis muar, Mas. Ya saya cuma berusaha memantaskan diri saya. Itu tadi, apapun yang saya kerjakan itu bismillah lah. Kapak-kapak syukur ora syukur kan tetap kita lakoni, seneng ora seneng tetap kita lakoni. Kita harus seneng, sak susah-susah, sak ora syukuri, mangga kudu syukur. Kasaran seperti itu. Jadinya sudah tidak berpikir sing negatif lah soal itu. Wis rapopo. Ya setelah saya sampai seumur ini, saya dulu itu kebanyakan orang, sampai pun sekarang tanya, mau usaha itu modal utamanya itu uang, Mas. Ke uang itu hampir semua orang yang kita tanyai, ya mangga utang bank. Padahal kalau yang paham sebenarnya modal untuk usaha itu bukan itu. Modal utamanya adalah keyakinan, yakin mampu dan kejujuran, terutama kejujuran.
Padahal kita dapat dikatakan masih awal-awal pasaran Tembung, kita kerjasama dengan orang lain atau ke pasar Tembung, ke bos besar, kita ngambil barang, kita adep, harganya kan kita ecer, kan untung. Tapi orang untuk berbuat begitu kan tidak sampai, tidak berpikir seperti itu, terutama malu. Padahal itu bukan hal yang dilarang itu bagus. Seperti yang kita dapatkan riwayatnya zaman Rasulullah waktu itu, yang penting tahu pasar, sudah, nanti pasare. Dengan tekad seperti itu dan berazam, namanya larangan agama itu pasti jelek, wis titik wis. Tapi kita akan kadang-kadang gampang nih, ngecil nih, karena nggak tahu. Memang pemahaman orang-orang sekarang itu masih jauh untuk hal tersebut. Makanya didikan agama untuk anak-anak itu sangat perlu sekali. Saya Pak Menyok, pemilik Sentral Akoarium Tulungagung, beralamat di Jalan Argopuro, Selatan Gunung Bulu, Bulurejo, Kabupaten Tulungagung. Kalau mau pesan bisa menghubungi saya, Pak Menyok, terkenalipun tengriki Pak Menyok, nama asli pun Slamet Marioto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas,